Hari ini saya akan sedikit bercerita ya tentang saya ini seperti apa. Oke, bapak saya itu seorang kontraktor, ibu saya karyawan swasta. Jadi saya alhamdulillah lahir dari keluarga yang lumayan mampu, cukuplah. Waktu SMA bisa orang tua saya belikan saya mobil waktu itu. Jadi saya naik mobil waktu SMA bapak ibu. Waktu itu mobil Kijang. Kijang zaman dulu itu keren banget bapak ibu. Cewek nempel semua itu kalau Kijang bapak ibu zaman dulu. Dan luar biasanya bapak ibu waktu kecil, betul-betul saya ini ketika saya ingin sesuatu, saya harus dapatkan. Nah, misalnya contoh waktu kecil saya lagi jalan ke mall, lihat sepatu, saya harus dapatkan, walaupun saya tidak punya uang, masih kecil, Bapak Ibu, belum kerja, masih SD lagi. Nah, tapi saya memaksa kepada orang tua. Nah, memaksa kepada orang tua, pokoknya mau tidak mau, suka, harus dibeli malam itu. Saya teringat pernah kejadian, Bapak Ibu, saya pernah kejadian lagi nyari sepatu, itu sampai jam 12 malam loh. Nyari sepatu sampai jam 12 malam. Karena saya ngotot harus ada sepatu malam ini juga. Jadi kita cari sepatu, sudah tutup semua toko Bapak Ibu. Kita cari. Jadi saya orangnya sudah ngotot dari kecil Bapak Ibu. Sudah ngotot, ngototnya itu minta ampun. Setelah itu pas masuk SMP, nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Di SD saya sempat waktu itu peringkat saya yang selama perjalanan hidup saya, ranking yang paling saya agung-agungkan itu waktu SD loh. Saya sempat meraih peringkat ranking 15. Itu yang paling tinggi sepanjang sejarah sampai detik ini, Bapak Ibu. Dan itu pun saya betul-betul belajar mati-matian loh. Saya belajar mati-matian untuk dapatkan ranking 15. Betul waktu SD itu hafal kali-kali aja susah sekali Bapak Ibu. Ini dapat ranking 15 ya lumayan lah. Saya itu sangat bangga ranking 15 waktu itu. Pas masuk SMP ya luar biasa. Di sini mulai rankingnya bertambah tinggi, ranking 41. 42, tergantung saya itu rankingnya tergantung jumlah siswanya. Kalau siswanya 52 ya saya ranking 52. Jadi kalau siswanya 60 ya saya ranking 60. Jadi pokoknya tidak pernah naik di atas, pokoknya di bawah terus rankingnya. Jadi SMP rankingnya seperti itu juga Bapak Ibu. Ranking 42, kebetulan siswanya 42, ya ranking 42. Pas naik kelas 2 SMP ranking 43 karena siswanya bertambah 43. Datang ada pindahan waktu itu. Nah, setelah itu ya ranking 40 karena yang duanya sudah dikeluarkan dari sekolah. Nah, saya ranking 40. Jadi saya selalu ranking paling terakhir Bapak Ibu. Dan betul-betul memang waktu SMP saya sudah mulai belajar. Waktu itu ya belajar merokok Bapak Ibu. Ya. Tadi nenek saya itu ngomong, ini cucu saya sering merokok. Jadi saya sering curi rokoknya kakek saya. Jadi kalau ada rokok baru dibeli satu bungkus kan saya ambil. Sambilnya enggak tanggung-tanggung setengah langsung ketahuan saya ambil, bukan saya gitu. Nah, jadi saya sering itu ambil rokoknya kakek saya ngerokok sembunyi-sembunyi. Waktu SD Bapak Ibu, saya kan ranking 15. Dan di Makassar itu ada sekolah namanya SMP Negeri 6. Di SMP Negeri 6 ini rata-rata orang-orang yang betul-betul unggulan yang sekolah di sana. Nah, saya waktu SD itu kepingin sekolah di sana. Nah, teman-teman saya mengatakan tidak mungkin karena nilaimu terendah. Tapi nyatanya saya sekolah di situ, SMP Negeri 6 itu. Oh, itu sekolah unggulan seluruh Makassar itu ingin sekolah di SMP itu. Unggulan banget. Pokoknya orangnya IQ-nya sangat tinggi, Bapak Ibu. Saya di sini karena pas-pasan, akhirnya apa? Sekolah di situ. Cuma masalahnya saya lihat Jen. Anda tahu lihat Jen enggak? Lihat jendela. Teman-teman saya sudah belajar 2 bulan, saya baru masuk. Nyogok. Orang tua saya nyogok untuk masukkan saya di situ. Karena otaknya nggak nyampe, Bapak Ibu ya. Pas-pasan masalahnya. Jadi orang tua saya itu harus nyogok dulu ke kepala sekolah. Akhirnya saya sekolah di SMP Nangok. Wah, luar biasa SMP Nangok. Nah, makanya saya ranking terakhir di situ Bapak Ibu karena saingan saya berat-berat. Coba saya sekolah di tempat yang biasa, mungkin saya ranking 3. Artinya saya mungkin terbodoh tapi di antara yang terpintar. Masih mending Bapak Ibu daripada terbodoh di antara yang terbodoh. Seperti itu ya. Itu waktu SMP. Nah, setelah itu naik SMA, saya sekolah di SMA Negeri 1 Semansa. Nah, di Semansa ini rata-rata orang-orang kaya datang situ. Tapi di Semansa itu luar biasa, senioritas Bapak Ibu. Pokoknya kelas 3 berantem dengan kelas 2, kelas 2 berantem dengan kelas 1. Pokoknya berantem terus ini kayaknya bagus banget Bapak Ibu. Pokoknya ini sekolah yang diunggulkan. Tapi dalamnya berantem terus. Nah, pas masuk nilainya tidak cukup juga Bapak Ibu. Nilai saya kalau saya nggak salah itu 40 ya. Di situ untuk diterima itu harus 43. Jadi saya terlambat lagi sekolah di SMA itu. 3 bulan saya terlambatnya. Pas masuk nyogok ya, orang tua nyogok lagi. Jadi lucu, kelas saya itu namanya kelas 19. Nah, jadi itu kelas, ternyata di kelas itu 19 itu kelas yang
kelas 1 yang paling terakhir, yang baru dibentuk. Itu semua orang lewat jendela, semua orang nyogok semua di situ. Luar biasa. Dan parahnya Bapak Ibu, bayangkan kalau saya ranking terakhir di antara mereka semua ini. Bagaimana kira ini semua orang nyogok semua loh. Satu saya bilang luar biasa, memang berandalan semua. Orang sekolah baru hari pertama sekolah, kenalan langsung ayo ngerokok di belakang, langsung ngerokok di belakang. Luar biasa, ngerokok di belakang, manjat di atas, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Tapi Bapak Ibu dulu waktu saya SMA itu, saya untuk dapatkan cewek itu mudah sekali. Ya, mudah. Saya belum ngomong orang sudah terima. Saya pernah Pak, jadi gini Pak, saya kan dulu orangnya bad boy. Kalau anak SMA itu sukanya bad boy. Tahu bad boy ya? Yang nakal-nakal, bandel. Dia jarang suka yang alim pintar-pintar di sekolah saya. Pokoknya yang keren, gaul, nakal, wah paling disuka. Wah itu. Nah, saya termasuk salah satunya. Jadi saya untuk dapatkan cewek itu mudah. Belum ngomong, sudah terima. Terus gini sebulan kayak malas, putus langsung. Langsung dia tuh cari lagi. Saya pernah teringat ada pacar saya. Gini cara saya nelpon ya. Saya nelpon. Halo, kamu sudah punya pacar enggak? Belum. Mau enggak jadi pacar saya? Bisa saya pikir-pikir. Enggak bisa. Harus hari ini, detik ini. Siapa ini? Cincin, Hendra Putra. Begitu ya, harus hari ini, harus detik ini. Saya tunggu. Kalau mau ya bilang mau, kalau tidak bilang tidak. Oh saya terima. Bayangkan langsung diterima. Gampang sekali Bapak Ibu. Saya dulu luar biasa. Dan rata-rata teman-teman saya rata-rata orang-orang kaya masalahnya. Anak gubernur, anak wali kota, rata-rata kayak gitu. Ada teman saya ini punya kapal tanker 10 loh. Kapal tankernya 10. Atau kapal tanker yang ngangkut minyak itu kapal tanker 10. Saya ini sering nginep rumahnya. Ya, pernah teman saya dulu beli mobil dengan uang curi. Dia curi uang di lacinya orang tua, beli mobil 1 bulan dicicil lunas. Dia curinya tiap hari 5 juta, tidak ketahuan. Kebayang enggak Bapak Ibu, dia curi 5 juta tiap bulan, tiap hari tidak ketahuan. Berarti uangnya banyak. Coba kalau Anda curi, enggak usah 5 juta, 1 juta saja, ketahuan tidak? Bukan ketahuan Pak, duitnya tidak cukup. Gimana mau dicuri dulu, duitnya tidak cukup di 1 juta. Kalau curi 100.000 ketahuan enggak? Ketahuan. Uangnya 300.000 curi 100.000 ketahuan Bapak Ibu. Ini dicuri 5 juta loh tiap hari. Cicil mobil lunas, betul-betul itu orang luar biasa. Iya, kapal tanker loh. Anda motor rusak, ini kapal tanker rusak. Kebayang lagi keren. Wah keren banget. Nah makanya Bapak Ibu saya dulu waktu itu teman-teman saya rata-rata orang-orang kaya. Makanya di situ saya banyak belajar. Saya harus jadi orang kaya. Yang paling miskin saya. Kayaknya itu pun saya sudah naik mobil loh. Bapak saya alhamdulillah ada mobil, ibu saya ada mobil, adik saya naik mobil ke sekolah, adik saya yang cowok naik mobil. Jadi bapak saya naik mobil, adik saya naik mobil, adikku yang cowok naik mobil Fortuner, yang satunya cewek yang naik Yaris. Saya waktu itu kijang, baru kasih gaul kan ceper, bensinnya error, masalahnya itu. Iya jangan salah Bapak Ibu, kadang itu anak gaul itu gayanya saja gitu, kadang gayanya oke, cuma bensinnya kadang tidak oke. Gayanya dari luar itu isinya wow keren sekali naik mobil, pas rokok tidak ada rokoknya. Bensin minta ditraktir, makanya saya dulu harus cari cewek yang mau membiayai hidup saya. Saya drivernya, saya supirnya Bapak Ibu. Jadi pacar saya dulu pernah kayak gitu, nelpon sekali langsung pacaran gitu. Dan saya dulu itu gayanya saja Bapak Ibu, orang tua alhamdulillah bisa beli mobil, cuma masalahnya apa? Uang jajannya 10.000 per hari. Bayangkan dikasih mobil, dikasih 10.000 per hari, bisa beli apa? Jadi kadang saya kalau ingin pacaran saya harus nabung tiap hari 10.000. Nah akhirnya dalam 1 minggu itu bisa nabungnya paling tinggi 50.000. 1 minggu ya 50.000. Nah bayangkan saya mau nonton di mana? Masa saya nonton beli tiket pacar masuk nonton, saya di luar jaga keamanan, masa kayak gitu? Karena tiketnya cuma 1, belum lagi masih makan nasi goreng 2 gimana? Kalau 2, 30.000, belum jus alpukat 200.000, berarti 60.000, uang 50.000, kurang 10.000, belum lagi uang parkir. Kadang banyak orang itu lari dari uang parkir loh, naik motor, Pak parkir, belum mau jalan, duduk. Pas tukang parkir yang langsung, takut sekali dengan tukang parkir. Arah kayak gitu ya, seperti itu Bapak. Jadi dulu kehidupan saya kayak gitu. Oke, pokoknya tidak ada tampang lah pokoknya. Rock and roll habis. Setiap malam minggu pasti clubbing. Rabu ladies naik, ya. Jumat ladies naik juga, ya. Malam minggu clubbing. Semua minuman saya tahu. Yang paling mahal
dan hampir yang paling murah. Tiap malam minggu pasti minum, dan pulang kadang saya tidak ngerti di mana alamat saya. Dan kadang saya bingung ini tiba-tiba gambarnya, fotonya berbeda. Bapak saya ada kumisnya, pasti kenapa minum botol bapak saya? Karena saya ternyata di rumah teman saya. Saya pernah kejadian ini. Saya pulang dari clubbing mabok, pulang. Oh, naik mobil temannya bawa mobil saya nggak ngerti kemana. Pas bangun depan saya gambar polisi. Wih, mati kita di mana ini? Penjara mungkin kali ya. Ternyata saya di rumahnya teman saya, yang bapaknya polisi. Luar biasa. Jadi seperti itu, pokoknya mau dibilang madesu banget, masa depan suram banget sekali. Pokoknya tidak ada tampang-tampang. Saya pernah mendapatkan gelar. Ini gelar nomor 11. Tampang polos. Kalau bicara tanpa dia sadari sudah menghibur banyak orang. Karena kepolosannya itu banyak orang yang mau sama doi. Asik ya. Intinya banyak kaum hawa yang naksir sama Hendra alias Cenceng, cowok terongol. Ini yang paling keren ini, cowok terongol. Saya pikir saya dapat cowok tercakep atau terpintar, ini cowok terongol. Buku tahunan loh. Ini buku tahunan saya waktu SMA. Pas lulus, teman saya, kamu dapat ini loh, apa yang ter apa saya? Terongol loh, saya langsung tutup fotonya. Terongol itu terbodoh. Oh, nggak ngerti astaga. Itu bukan lagi terbodoh, teridiot itu terongol artinya. Kalau terbodoh masih mending, masih di atas dikit. Ini terongol itu di bawahnya bodoh, idiot. Kata-katanya keren. Banyak kaum hada yang naksir sama doi. Mau dong, cowok teridiot. Itu tadi malam baru didapat fotonya, itu tadi malam baru diambil dari teman saya. Ternyata idiot-idiot begini beruang saya nih ya. Saya tidak kebayang Anda yang agak pintar dari saya. Di situ terkadang saya merasa sedih. Oke Bapak Ibu. Ya seperti itulah. Oke, saya cowok terongol, pokoknya teridiot lah di sekolah saya, di Semansa. Teman-teman saya orang kaya, cuma saya yang agak miskin. Kelihatannya kaya sih. Dan ketika saya ditawarkan di sini, ini agak berbeda dari yang biasanya. Saya sama sekali tidak negatif. Jadi waktu saya pertama kali diajak, pengundang saya cuma ngomong kayak gitu. Ada bisnis bagus. Kerjanya cuma ngajak-ngajak orang. Satu orang ngajak dapat bonus 320.000. Setelah itu 2 tahun ke depan punya penghasilan puluhan juta per bulan, bisa jalan ke luar negeri. Saya bilang, bagus sekali. Besok ada pertemuan, oke, saya datang. Waktu itu saya datang ke pertemuan, ternyata pengundang saya, calon sponsor saya itu belum datang, Bapak Ibu. Saya datangnya lebih cepat, datang lebih awal. Saya datang, orang semua pakai jas, saya pakai celana robek, rock and roll. Jadi akhirnya saya bingung, di dalam ini kayaknya heboh banget Bapak Ibu. Di dalam orang kayak, oh luar biasa, apa kabar luar biasa, mana sama tanda luar biasa. Saya bingung, ini orang di dalam lagi ngapain ini. Kayaknya ini bisnis luar biasa deh. Saya kebayang, belum masa dalam ruangan, saya berpikir kayaknya ini orang di dalam lagi bagi-bagi bonus kayaknya. Atau lagi bagi-bagi trip keluar negeri, karena orang heboh sekali. Kan pintunya tertutup. Setelah itu, pengundang datang. Saya kan telepon, pengundang tidak punya handphone ya, jadi saya telepon rumah. Oke, sudah itu datang. Nah, ketika datang di pertemuan, saya masuk. Saya kan orangnya malas berpikir seperti itu. Cuma saya positif. Teman saya ini, dia tidak tahu bahwa saya positif. Yang saya kerjakan cuma lihat handphone, Bapak Ibu. Lihat handphone, SMS sama pacar saya. Pacar saya bertanya, lagi di mana? Saya juga tidak ngerti, jalan gaib kayaknya. Ini orang semangat, kayak orang gila semua. Semakin ini kayak orang gila semua. Gitu. Pagi-pagi bintang 4. Apa ini orang luar biasa. Setelah itu bintang 5. Ini yang membuat saya termotivasi. Bintang 5. Siapa ini orang bintang 5? Kayaknya dari kampung ini. Bisa juga bintang 5. Kurang ajar ini orang. Masa saya tidak bisa, Bapak Ibu? Saya berpikir seperti itu. Ego main. Nah, tidak benarin. Saya harus juga bisa gitu. Tapi masih cuek. Dalam hati. Nah, dari bintang 8, bronze. Waktu pada sekarang naik impact. Nama saya Rizky Kanata. Saya jalankan usaha ini sambil kuliah. Sekarang sudah punya pertewet. Luar biasa. Saya sudah tahu luar biasa. Luar biasa. Saya ngawur tuh di SMS itu. Saya kan orangnya cool, Bapak Ibu, ya cool ya.
Telinga ini kayaknya masuk terus inputnya, aduh. Kepala jadi pusing Bapak Ibu. Kepingin seperti itu orang di depan panggung, sukses, punya apartemen, punya mobil, jadi pusing. Akhirnya selesai circle ya. Sebentar itu circle itu sebentar. Semua orang pada ditanya, bagaimana? Saya pikir-pikir dulu. Yang kedua ditanya, gimana? Saya pikir-pikir. Pas giliran saya bingung. Saya dilangkain loh, nggak ditanya. Saya bingung. Kenapa saya nggak ditanya? Yang lain ditanya. Saya berpikir, saya mungkin tidak bisa join kali ya. Saya kayaknya tidak diharapkan untuk join Bapak Ibu. Yang lain pada ditanya, saya tidak ditanya. Bayangkan. Padahal saya sudah siap join loh. Mau overacting, saya siap join bintang 3. Mau kayak gitu, mau overacting, saya sudah siap ngomong, tapi dilangkai. Saya berpikir, kenapa ini kayak gini? Jangan-jangan saya tidak diharapkan. Saya berpikir, bagaimana ya? Sampai selesai acara tidak ditanya. Orang pada ditanya, bagaimana pikir-pikir. Saya bertanya, ini orang berpikir, saya ditanya, saya siap join, tidak ditanya loh. Berpikir ditanya lagi, apa mau dipikirkan? Kenapa mesti dipikir? Saya siap join, tidak ditanya Bapak Ibu. Akhirnya selesai acara sampai di luar hotel, tidak ada bertanya sama saya. Kebayang ya, gimana perasaan saya Bapak Ibu itu? Aduh kayak gimana ya? Saya kayaknya gimana gitu. Nggak ada yang tanya. Akhirnya saya bertanya kepada klien saya, boleh nggak saya juga join? Waktu itu mukanya masih cool Bapak Ibu, masih cool. Boleh nggak saya juga join? Boleh. Sampai kapan batas waktunya? Bebas. Boleh nggak saya join besok bintang 3? Boleh. Serius, bintang 3 besok. Aplen, mau bintang 3 besok. Baru kayak gitu Bapak Ibu. Baru semua orang, weh luar biasa. Peluk-peluk. Kayak gitu. Baru Bapak Ibu orang, wah luar biasa. Saya bilang dalam hati, biasa aja. Bisanya kan bagus. Saya mau join, mau sukses, mau kaya. Ya wajar dong. Kamu saja tidak pernah dapat orang seperti saya. Iya Bapak Ibu, makanya saya bingung kalau ada orang negatif. Bingung banget. Masih mana negatif kaya, kalau negatif miskin itu bingung. Lalu ditanya, boleh nggak saya join? Oke, boleh. Tidak pernah datang. Wih semangat tuh. Nah setelah itu uploadnya dipanggil bintang 5 datang 10, bintang 6, bintang 7. Wah, ada plan saya itu bintang 7 mantan tukang ojek 10 saya. Wah, gitu. Saya biasa saja ya, cool. Sudah itu pulang. Waktu itu kan saya ke OP naik mobil, rata-rata naik motor. Tapi saya positif Bapak Ibu. Orang naik motor saja bisa. Masa saya naik mobil nggak bisa? Gitu. Naik motor saja bisa, semangatnya lagi. Ini mukanya kayak gitu, bisa juga berhasil. Kadang saya, jujur saya, waktu dulu tuh suka agak jahil, suka menghina kadang-kadang ya. Saya kadang kayak gitu, orang yang mukanya kayak gini bisa berhasil. Pernah waktu itu impact, ada orang impact itu. Bintang 5, ini orang bisa juga berhasil ini orang ngomong juga tidak jelas ngomong apa gitu. Ngomongnya kumur-kumur waktu itu. Ini orang bisa berhasil. Pusing kepala. Oke, akhirnya sudah itu Bapak Ibu, upline saya yang bintang 5, 6, 7 datang 10. Wah, luar biasa. Wah. Saya pinjam brosur. Ditanya lagi terakhir, rencana cari dana di mana? Ada uang sekarang? Tidak ada. Terus kenapa besok bintang 3? Ya, besok. Saya rencana besok bintang 3. Ada uang sekarang? Tidak ada. Besok? Sudah ada. Belum ada juga. Bang mau cari ini. Jadi saya baru mau cari, cuma saya pede duluan Bapak Ibu, pede duluan, gitu. Nah, saya langsung positif Bapak Ibu, langsung positif. Nah setelah itu Bapak Ibu, saya langsung pulang ke rumah. Waktu itu di situ pertama kali saya pulang cepat loh. Biasanya saya pulang jam 12 malam, kadang pagi-pagi saya pulang. Kenapa saya pulang pagi? Karena orang tua saya larang saya pulang malam, makanya pulang pagi. Orang tua saya selalu ngomong, nah jangan pulang malam. Makanya ditanya, kenapa pulang pagi? Ya karena mama larang saya pulang malam, makanya saya pulang pagi. Itu tipsnya tuh. Makanya saya selalu pulang pagi. Nah, waktu itu Bapak Ibu setelah OP saya pulang cepat. Pinjam brosur, datang ketemu Ibu. Bu, ada bisnis bagus sekali. Pokoknya saya minta uang 2.200.000. Pokoknya besok harus ada. Oke, saya tidur dulu. Saya kayak gitu Bapak Ibu. Ibu saya bilang, jangan,
Tidak usah itu bis itu jual obat itu sales itu, ditipu kamu tuh. Pokoknya mau ditipu, mau benar atau ditipu, pokoknya saya mau join. Titik. Ini. Besok harus ada. Sudah tidur. Pasang alarm jam 7 pagi. Turun ke bawah, ketemu ibu. Bagaimana bu? Sudah ada uang? Belum ada. Oh saya marah-marah, kenapa? Pokoknya sampai ibu saya mau naik di mobil, mau jalan ke kantor, saya buru terus. Bagaimana ini? Saya mau join ini nantinya. Pokoknya, akhirnya ibu saya sambil di depan rumah, keluar di tasnya tuh. 2,2. Ini uangnya orang ini. Saya tidak ngerti uangnya siapa ya. Ini uangnya orang ini. Kamu tulis dulu. Jadi saya tulis hitam di atas putih. Tanda tangan nama Hendro Saputra sebagai anak pertama. Pinjam uang untuk bisnis, dikembalikan bulan depan. Sampai sekarang belum pernah saya kembalikan Bapak Ibu itu uang. Pas punya bonus, kembalikan tidak. Gak usah ya, beli baju deh. Beli jas, Bapak Ibu beli jas. Beli jas, beli apa, dasi gitu-gitu. Jadi nggak sempat kembalikan Bapak Ibu. Jadi saya dulu langsung positif. Cuma kadang ini ada orangnya diajak, kadang negatif. Pernah tidak Anda ketemu orang, Anda belum ngomong, belum jelaskan, baru buka sedikit, ada bisnis, sorry, enggak, sorry. Pernah gak? Belum ngomong loh. Kalau seandainya Anda ngomong ada bisnis namanya Tiansi, ada produknya, bintang 3 sekian, ngajak orang sekian, menolak wajar, karena sudah dijelaskan. Dia sudah bisa memilih apakah ini bagus untuk dia, atau ini tidak bagus untuk dia, bisa memilih. Nah, tapi kadang ada orang, belum dijelaskan, sudah negatif duluan. Saya punya bisnis, sorry, maksudnya apa? Betul ya? Coba, sebentar, prospecting, coba, kenalan sama orang, di mall, di mana? Apa kegiatannya? Kuliah. Sambil kuliah ngapain? Tidak ada. Mau enggak bisa sambil kuliah? Apa ya? Kayaknya enggak dulu. Enggak. Maksudnya apa? Nah kadang situ ada orang, saya kadang bingung ya, kenapa ada orang negatif kayak gitu. Bahkan saya waktu pertama kali join di Tiansi, Bapak Ibu, join di Tiansi, saya pede sekali Bapak Ibu, pede sekali. Di kampus semua saya prospek, termasuk rektor, semua saya prospek, kantin semua. Bayangkan saya prospek semua orang Bapak Ibu. Saya menghadap ke PH, dia tanya berapa dolenmu sekarang? Dolen saya sekian. Gitu kok saya prospek orang Bapak Ibu di kampus semua, tidak ada yang tidak kenal. Nama saya di kampus itu dijuluki rajanya Tiansi. Hati-hati rajanya Tiansi, kau ketemu dia langsung ditulis pasti join. Nah kayak gitu, bayangkan pasti join walaupun tidak punya pasti join. Jadi artinya apa? Saya membangun di kampus saya itu komunitas. Artinya saking percaya dirinya saya, akhirnya orang yang negatif tidak jadi negatif. Kalaupun negatif diam-diam. Kalau ngomong hati-hati. Coba ngomong. Penjual obat, miskin sombong lagi gitu. Sudah beda. Saya kadang di kampus ada pernah teman saya ngomong, halo cenceng, obat murul bagi. Halo orang miskin sombong, jelas-jelas miskin malas lagi. Dasar. Sejak itu tidak ada yang berani Bapak Ibu. Tapi kadang ada distributor Tiansi lebih tinggi kepercayaan dirinya orang yang tidak menjalankan Tiansi dibandingkan dia jalankan Tiansi. Di kampus ketemu sama temannya, Tiansi, rahasia. Makanya sering diganggu. Tiansi, obat Tiansi, mana obatnya? Bagi dong obat Tiansi, ya tahu BMW, mana BMW-nya? Gitu. Karena lebih semangat orang negatif dibandingkan Anda. Coba kalau di kampus Anda lebih semangat, orang yang negatif takut. Ada pernah orang negatif tidak join, positif sih cuma tidak join, tetap negatif namanya. Ya ngapain positif tidak join Bapak Ibu? Saya positif bagus tidak join lagi saya. Datang ke saya minta rokok. Rokok ini dibeli dari bonus Tiansi. Jadi yang bisa isap hanya orang Tiansi. Wah, di kampus itu luar biasa. Saya angkat kaki. Dolen bintang 3, 4. Oh, 1 bulan Forlen 9 langsung bintang 3. Cat. Ketua umum juga, join juga. Pernah suatu ketika ya. Ini kampus saya, organisasi saya lagi mau buat acara LDK ya, lembaga kepemimpinan. Pada saat itu juga bisa seminar masalahnya. Saya minta izin sama senior saya. Kanda senior. Ini ketua umum saya kan ketua 1. Kanda senior. Saya nanti
tidak bisa hadir di LDK karena saya ada acara Tiansi Pisan Seminar. Dia bilang apa? Oke, tidak apa-apa. Cuma ada masalahnya. Apa itu? Saya mau ajak grup. Dia aja saja. Siapa? Semuanya rata-rata. Wah, tinggal saya sendiri orang nanti Bapak. Akhirnya bisa, tapi ada harus sumbang. Jadi saya sumbang dulu. Bonus saya ada 1 juta, saya sumbang dulu 1 juta untuk bantu apa namanya? Bantuan dana kan? Nah, bantuan dana. Terus saya sumbang TV juga di kampus BEM itu. Jadi di situ Lembaga Pimpinan Bae Hendra Saputra Tiansi ada spandunya gitu. Jadi mana ini yang baru join sudah siap-siap siapa ini orang ini. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Pokoknya sampai di kantin. Kalau prospek di kantin itu saya paling pede. Pokoknya apa ya? Makanya Bapak Ibu Anda jalan saya pede aja Bapak, pede Bapak Ibu, percaya diri. Pede Bapak Ibu. Ada orang jalankan Tiansi itu jalannya tunduk terus. Nanti temanmu yang negatif semakin negatif loh. Gara-gara apa? Itu lihat itu salah. Gara-gara masuk Tiansi begitu jalannya. Modalnya tidak kembali. Makanya untung kita tidak masuk Tiansi, betul untung gitu. Coba kalau Anda semangat. Mau kemana orang? Biasa. Itu orang ngomong-ngomong gosip kan. Itu orang yang satu itu semakin semangat saja tiap hari. Kayaknya Tiansi bagus deh. Join tiba-tiba itu. Iya, saya waktu kampus itu begitu banyak orang join, tiba-tiba SMS, halo Kak boleh join. Kenapa ya kira-kira? Karena pede, walaupun miskin. Pede aja jalan kalau saya nih. Yang penting pede. Saya pede banget di kantin, masuk kantin. Semua senior kenal. Angkatannya 5 tahun di atas saya itu semua sudah kenal saya Tiansi pokoknya. Saya datang, halo bos Tiansi, halo. Apa kabar semua? Saya langsung gitu. Kalau Anda halo bos Tiansi, gimana ceritanya orang mau join Bapak Ibu ya? Saya pede banget pakai waktu itu. Halo bos Tiansi, bagaimana perkembangan? Wah luar biasa mantap, mau join? Enggak ada uang ya. Mau join tapi tidak ada uang, jujur. Sok-sok negatif lagi, padahal mau join tapi tidak punya duit. Kadang ada yang seperti itu loh. Kadang orang sebenarnya mau join, cuma kan tidak punya duit, makanya bilang negatif. Sok-sok negatif, kadang-kadang kayak gitu. Kemarin mau join, hari ini berubah pikiran. Kadang nggak ada duit biasanya, kadang. Akhirnya dia sok-sok negatif gitu. Saya bilang ya jujur pasti mau join tapi tidak ada uang kan, jujur. Memang jalankan Tiansi, memang orang-orang keren-keren semua. Saya kayak gitu. Akhirnya dolen pede juga jadi kan. Aplen pede luar biasa. Pede, akhirnya pede semua. Di kantin itu di kantin kita lagi prospek, saya lagi prospek orang. Saya prospek di kantin tidak bisik-bisik Bapak Ibu. Kan ada orang, ada bisnis bagus sekali ini ya. Saya tidak, ada bisnis bagus sekali. Ini luar biasa. Kalau bintang 8 penghasilan puluh juta. Woi, dosa sekali bulan. Ini orang di samping lihat apa? Apa? Tunggu. Sebentar kamu di dalam, tunggu ya, sebentar kamu. Tunggu kamu sebentar. Begitu, heboh. Sampai di kantin itu loh, di kantin saya jual starter pack loh. Starter pack di kantin ini brosur. Jadi tolong kalau ada dolen saya belanja itu. Jadi beli orang belanja bakso plus starter pack gitu. Luar biasa ya. Tapi Bapak Ibu, itu 1 minggu saya jalankan Tiansi. Aplen yang ajak saya langsung berhenti. Tapi sebelum berhenti dia sempat memberikan pesan. Mulai hari ini saya pernah baca buku. Katanya kalau Anda mau besar, kamu besar harus mandiri. Hari ini kamu harus mandiri. Saya mandiri. Ternyata Bapak Ibu, Aplen kok berhenti? 1 minggu saya jalan berhenti. Bayangkan baru join juga saya sama dia berhenti. Terpaksa saya jalan sendiri Bapak Ibu. Dan ngomong-ngomong kenapa bisa berhenti, karena dia bintang 1. Makanya dia bintang 1 karena berbahaya. Jadi ini Aplen saya waktu saya mau join, dia ternyata masih bintang 1. Jadi saya yang motivasi dia untuk jadi bintang 3. Saya bilang apa? Berkorban. Ayo pasti bisa berkorban. Ayo pasti bisa. Saya sudah bintang 3 loh. Saya motivasi dia. Nah, pas saya jalan kamu saya ini bintang 4, akhirnya saya bangun OP sendiri waktu itu ya. Saya bangun OP sendiri. Saya hapus laptopnya. Akhirnya betul-betul saya memang betul-betul mandiri jalankan Tiansi. Saya bintang 4 sudah ke daerah waktu itu. Sudah bangun OP sendiri, sudah ke daerah. Saya kalau ke daerah itu modal semangat. Saya ngomong sama dolen saya. Jadi saya ajarkan ke dolen saya yang penting semangat. Semakin susah semakin nikmat. Jadi kalau ada dolen saya yang minta konsultasi sama saya bilang apa?
Dia ngomong, Plan, ini grup saya, Plan. Gini. Gak apa-apa. Itu artinya sedikit lagi bintang 5. Begitu Plan ya? Iya. Semakin susah, semakin nikmat. Oh gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Saking kurangnya pengetahuan. Tapi saya selalu berusaha untuk belajar di buku ya. Walaupun saya orangnya sanguin, baca buku mata tertutup Bapak Ibu. Iya, susah banget. Saya ngomong harus baca buku tertutup mata. Walaupun baca satu buku tidak ada yang dihafal di situ. Pulang itu tetap blank juga. Tapi saya ingat sekali kemauan saya untuk maju di Tianxi memang sangat besar. Sangat besar kemauan saya untuk maju. Karena apa? Saya berpikir seperti ini. Orang tua saya selalu memberikan yang terbaik buat saya. Ingat cerita saya yang tadi, orang tua saya selalu memberikan. Ketika saya minta sesuatu pasti dikasih. Ketika saya minta sesuatu saya pasti dikasih. Saya minta sepatu pada hari itu harus ada. Dan saya berpikir kelak ketika orang tua saya meminta sesuatu kepada saya dan saya tidak bisa berikan, itu sesuatu yang mungkin membuat saya sedih. Maka dari itu saya betul-betul punya kemauan yang kuat untuk sukses. Walaupun tantangan di depan mata, pokoknya saya tetap maju. Jadi saya bagaimanapun caranya harus betul-betul berhasil lewat bisnis Tianxi. Makanya Bapak Ibu, bagi Anda yang mungkin baru pertama kali hadir atau yang mungkin baru menjalankan bisnis Tianxi, ayo Bapak Ibu, tantangan pasti ada. Tantangan pasti jelas ada. Tapi justru itulah tantangan itu dibuat supaya apa yang kita rasakan nanti semakin manis rasanya. Karena kita pernah rasakan namanya pahit Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah ini dulu Bapak Ibu. Ini foto saya waktu mahasiswa. Kira-kira menurut Anda ada tidak tampang-tampang suksesnya? Tampang-tampang sukses betul-betul memang jauh. Ini hari apa ya? Ini kalau bukan malam masih sadar. Kalau sudah malam itu sudah tidak sadar Bapak Ibu. Artinya apa? Bukan berarti orang yang sukses di Tianxi orang nakal dong, preman dong. Tapi maksud pertemuan seperti ini artinya berbagai macam latar belakang semuanya bisa berhasil gitu. Berbagai macam latar belakang semua bisa berhasil. Leader-leader Anda di depan ini saya yakin orangnya kayaknya pintar-pintar deh, terdidik, bisa berhasil. Saya kayaknya bisa juga ternyata. Nah itu maksudnya di Tianxi Bapak. Artinya Anda siapapun dalam ruangan ini, yang penting Anda bersungguh-sungguh, Anda mau komitmen, saya yakin semuanya itu tidak lama lagi. Sudah. Ini foto ini waktu bintang 8 ini. Waktu bintang 8 saya lagi ngejar ya. Saya ngejar mobil niaga itu. Wah ini. Saya ke daerah yang jaraknya itu 6 jam. Dari Makassar ya, Majene ya, Sulawesi Barat naik mobil. Karena saya harus gerak cepat. Karena saya sudah di daerah, saya harus pindah ke sini. Dan jujur saya tidak pernah hidup seperti ini sebelumnya. Tidak pernah saya hidup seperti ini. Orang tua saya alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik buat saya. Dan saya tidak pernah tidur di sini. Ketika saya masuk Tianxi baru saya lakukan ini. Artinya apa Bapak Ibu? Saya harus tinggalkan kebiasaan lama saya. Saya harus tinggalkan zona nyaman saya. Mungkin saya tidak pernah lakukan ini dulu karena saya berpikir orang tua saya masih ada. Saya menganggap orang tua saya ada. Cuma saya harus juga berdiri di kaki saya sendiri. Saya harus sukses dengan hasil keringat saya sendiri. Bukan dari orang tua, bukan dari jeripaya orang tua, tapi dari hasil keringat saya sendiri. Makanya saya lakukan ini, saya berjuang juga ini supaya apa? Saya punya cerita untuk anak cucu saya nantinya. Kalau puan tidak maju. Ini bulan puasa loh. Bulan puasa. Jadi kalau bulan puasa ada sahur dulu baru tidur. Ini celana saya paling sering saya pakai loh ini. Warna hijau ya serius. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya saking seriusnya di Tianxi itu jarang belanja baju-baju yang kayak gitu jarang. Pasti baju yang kemeja apa gitu jarang kayak gini. Nah ini kita tidur ini saya tidur di teras lantai 2 rumah panggung di terasnya. Ini dolen saya sekarang sudah bintang 7 nih. Seperti ini. Nah doakan ya kalau dia bintang 8 ya sudah silver lion Bapak Ibu. Ya gitu. Cuma saya jujur saya tidak ingin cepat lah. Saya tidak ingin cepat tapi saya ingin besar. Ini waktu di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, di Makassar jaraknya 4 jam. Saya naik motor. Padahal jujur saya tidak tahu naik motor. Saya terpaksa saya harus bawa motor itu karena dolen saya cewek yang punya motor itu. Dan saya berpikir tidak mungkin dolen saya gonceng saya sebagai laki-laki. Padahal waktu itu saya betul-betul tidak terlalu tahu cara naik motor. Ini ketika saya bintang 4. Ini dolen saya juga bintang 4. Sudah hampir bintang 5. Ini yang datang sedikit orang ini. Saya semangat saja Bapak Ibu.
Kalau kita kan sekarang ngomong, dulu saya susah, sekarang sukses. Tapi ini tidak. Dulu saya susah, sekarang saya susah Bapak Ibu. Dulu di foto ini, waktu naik panggung, dulu susah, sekarang masih susah karena masih bintang 4. Dan kadang jujur saya jalankan tesis, kadang ragu juga. Bagi teman-teman yang ragu, kadang ragu. Tapi saya lakukan terus. Akhirnya bisa juga naik bintang 5. Pas ketika bintang 5 saya juga ragu, apakah saya bisa bintang 6. Tapi saya lakukan terus, akhirnya bisa bintang 6. Pas bintang 6 saya ragu juga, apakah saya bisa bintang 7. Tapi saya lakukan terus, saya jalankan terus, akhirnya bisa bintang 7. Artinya apa? Kalaupun Anda yakin, itu tidak ada gunanya kalau Anda jalankan. Tapi walaupun Anda ragu, tapi Anda konsisten menjalankan, itu lebih berarti Bapak Ibu. Yang penting Anda jalankan saja, pasti akan sampai. Ini di Palopo ya, lagi di daerah 8 jam dari Makassar. Saya berangkat ke sana, ada dolen saya mengatakan, plan di sini siap, kita kumpul home meeting. Pokoknya rame. Sampai di sana betul-betul rame. Kursinya rame Bapak Ibu, orangnya tidak ada. Saya waktu itu sama pacar saya, yang sekarang istri saya, menemani juga. Pergi daerah, semangat kita. Tapi justru itulah sebenarnya prosesnya. Prosesnya yang membuat itu, sukses itu semakin indah, prosesnya. Nah, akhirnya apa? Semua sudah, proses itu sudah berlalu. Kemarin, Alhamdulillah ya, dari Tiansi kita mendapatkan perjalanan, beberapa leader Anda mendapatkan perjalanan itu ke Nice, Prancis. Dan kebetulan ada rezeki, saya memutuskan untuk extend bersama para God Lion untuk merayakan hari pernikahan saya. Saya Alhamdulillah sudah menikah 6 tahun. Saya menikah muda, saya menikah umur 24 tahun, dan istri saya 18 tahun. Saya menikah muda. Gitu. Karena apa? Ya terpaksa, karena sudah sukses di usia muda, jadi terpaksa Bapak Ibu. Gitu. Daripada buat dosa, mending lakukan tanggung jawab dan sunnah Rasul Bapak Ibu. Nah ini, saya rayakan hari pernikahan saya pas tanggal 17 Mei itu di Paris. Itu sejak itu istri saya berubah drastis Bapak Ibu. Beda Bapak Ibu. Aduh, dulu suka marah-marah. Iya. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Bagaimana caranya kita mau hidup bisa bahagia kalau tidak punya duit? Dan istri saya senang sekali waktu ke Paris itu. Sudah lanjut lagi ke negara lain, ke Jerman, ke Belanda, Italia, luar biasa. Dan saya ingat wajah-wajah orang yang menolak saya dulu. Ketika saya masukkan foto saya di media sosial, dia melihat, tapi dia tidak berkomentar. Dulu teman saya ada mengatakan, buktikan dulu, kalau berhasil baru saya ikut. Sekarang saya sudah buktikan. Dia bilang apa? Terlambat. Sudah terlambat saya. Dulu teman saya, ada teman saya hampir berkelahi gara-gara hanya membuktikan ini Tiansi bagus atau tidak bagus. Sampai berkelahi loh. Sekarang saya ketemu di tempat makan. Ampun, silakan bos. Dulu kita bisa berdebat, sekarang tidak bisa. Itulah yang kenikmatan yang kita dapatkan nantinya Bapak Ibu ya. Ini ya. Dan istri saya kepingin keluar negeri terus masalahnya. Jadi kebiasaan baru yang muncul. Ini berbahaya Bapak Ibu. Ya saya sih tidak, Anda takutnya. Kadang itu orang kasih sesuatu yang negatif pasangannya. Sayang, bagus itu mobil. Tidak bagus itu boros loh. Aja. Dia kasih negatif inputnya, padahal bagus banget. Sayang, asik juga kalau kita keluar negeri ke Paris. Tidak bagus. Kan itu kan luar negeri banyak penyakit. Ini. Tapi saya Alhamdulillah dari Tiansi semuanya seperti ini. Istri saya tidak pernah loh. Tidak pernah sebelumnya keluar negeri kalau bukan karena Tiansi. Istri saya karena Tiansi sudah beberapa kali. Wah, langsung ketika datang teman ke rumah, dari mana? Istri saya bilang, oh dari Paris. Biasalah ibu-ibu gosip gitu. Itu pun saya baru bronze lion loh. Saya tidak kebayang kalau saya peringkatnya silver, gold lion, diamond. Wah, apalagi Paraski kemarin, Paraski beli berlian loh di sana. Saya bilang istri tidak bagus berliannya. Padahal ya belum saatnya Bapak Ibu, tapi saya yakin suasana tidak akan seperti itu, betul ya? Iya. Belum saatnya. Ini mobil saya bintang 7 saya cicil waktu ini ya. Bintang 7 saya cicil, waktu itu saya cicil 4 juta per bulan. Yang hitam itu dari orang tua. Yang sedan hitam dari orang tua. Nah ini saya cicil. Nah saya cicil 4 juta per bulan waktu itu. Bintang 7. Bayangkan Bapak Ibu, saya bintang 7 umur berapa waktu itu? Wah, tapi sudah bisa cicil mobil. Ini mobil niaga waktu itu ya, saya upgrade Fortuner Bapak Ibu. Saya membangun bisnis betul-betul dengan sistem One Vision PBO.
Ini rumah saya sejak bintang 7 nih saya nyicil. Sekarang itu nilainya sudah naik Bapak Ibu. Sudah hampir 1 miliar Bapak Ibu. Ini dekat rumah dengan rumahnya Pak Haji Agus. Dengan Pak Hasibuan. Di Bukit Baru Gait tetangga. Cuman ya bedanya apa? Rumahnya Pak Haji Agus itu agak besar. Saya agak kecil. Nah itu bedanya di situ saja. Dia punya kolam renang. Saya masih kolam ikan saya yang berenang. Masih tak. Tapi lumayan Bapak Ibu. Di situ orang saya umur yang termuda loh tinggal di situ. Tapi teman-teman, Bapak Ibu semua, ayo jangan coba-coba juga. Jangan coba-coba. Nanti takutnya Anda tidak siap mental loh. Saya kadang-kadang juga jujur saja agak nyesal jalankan tiasi. Karena pernah harga diri saya diinjak-injak sama orang. Pernah ada orang datang ke rumah, dia kotor-kotor rumah saya. Saya bangun pakai celana pendek warna hijau yang tadi. Terus ini orang ngomong sama saya buka pintu. Orang ini bertanya, permisi, assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Dia ngomong apa? Ada bapak. Saya sebagai pemilik rumah merasa terhina. Ini gara-gara Tiansi loh. Saya belum cukup umur sudah sukses. Ini gara-gara Tiansi. Bayangkan Bapak Ibu, jangan tahu ada bapak. Saya bingung, saya celana pendek, pakai baju kutang. Saya bingung jawab, pasti mereka tidak percaya. Saya bapaknya. Dengan suara sengaja diserak-serakan. Saya bapaknya. Cari siapa? Dia tidak percaya. Maksudnya ada bapaknya Anda, bapak kamu. Saya bapaknya. Tidak maksudnya bapakmu. Saya bapaknya. Ini rumah saya, ini anakku ini, istriku ini. Bapak saya bapaknya. Dia bilang apa? Yang punya Fortuner siapa? Saya. Mobil saya semua. Apa kerjamu? Sini dulu. Prospek. Saya prospek dia. Oh gitu ya. Kehidupan yang saya dapatkan kadang membuat saya juga kadang kayak belum cukup umur kadang. Naik mobil Fortuner, buat kaca, dikira anaknya. Apalagi waktu ini platnya ini DD1 ini ya. DD1 IH. Halo Pak. Keren mobilnya ya. Platnya keren. Ibu apa kerjanya Ibu? Saya tanya dong saya. Apa kerjanya? Itu kalau pakai baju santai, kalau ke meja ya pakai jas ya, pasti saya yang punya dong. Tanya nih mobil. Pernah saya ke daerah ditanya, Bapak caleg ya? Bukan. Sembarangan bilang caleg. Bukan dong. Apa kerjanya Pak? Jual obat. Ini obat saya. Tidak percaya dia. Kadang saya bangun pagi-pagi tuh, aduh Bapak Ibu, saya tuh sejak SMA itu saya jarang bangun pagi loh. Saya kalau SMA itu bangunnya jam 7, perginya jam 9. Orang masuk jam 7 pagi. Pulang jam 10 manjat pagar, bolos. Nah makanya saya cocok banget di Tiansi, tidak perlu bangun pagi. Oke, di Tiansi ini kadang bangun orang sudah kerja. Luar biasa. Saya yang paling muda di situ. Dan kadang saya tidak enak karena ini mobil terparkir di depan rumah 2 loh. Takutnya kan dibilang sombong. Saya tetap menjaga supaya saya tetap rendah hati. Cuma orang lain takutnya itu berpikir seperti itu. Kita panasi mobil dikira pamer gitu. Kita keluar pakai jas dikira, bos gitu. Saya kadang nyesal jalan Tiansi. Gara-gara Tiansi hidup saya seperti ini loh. Biarlah saya menderita, Anda tidak usah. Nah ini Bapak Ibu. Setelah itu akhirnya semua proses saya lewati sirna. Satu persatu impian saya sudah terwujudkan Bapak Ibu. Oke, nah kalau impian yang kecil begitu banyak yang sudah alhamdulillah sudah kami miliki bersama keluarga. Nah ini mobil niaga, ya mobil niaga. Oh waktu saya dapat mobil niaga, wah dapat mobil niaga luar biasa Bu. Mobil Bapak Ibu bukan undian loh, siapa yang bekerja dia yang dapat. Itu yang luar biasa loh. Jadi artinya semua orang berpeluang untuk dapat mobil niaga ini. Oke, nah setelah itu dapat mobil mewah. Ya, mobil mewah. Nah kebetulan mobil mewah ini saya ajak grup saya semua. Saya ngomong sama grup saya, nanti sampai di sana, please jangan berteriak, jangan heboh, kasihan. Malu berteriak bahwa tidak dapat. Karena saya berapa kali menunggu pengumuman itu. Masalahnya di situ. Oke, nunggu pengumuman, please jangan berteriak. Cuma dulu saya pede sekali, kadang lebih pede daripada saya. Pasti dapat, tapi omset mau kecil, aku bilang pasti dapat. Kurang ajar kamu ya. Kalau omset itu besar ngomong kayak gitu boleh lah. Tapi saya sekarang juga masih belum puas ya dengan itu. Saya belum puas. Saya belum nyaman dengan yang saya dapatkan. Saya tetap berjuang. Sampai detik ini pun saya tetap berjuang.
Mungkin malam pulang dari Bandung saya harus ke Jakarta lagi untuk bantu grup saya di Jakarta ya, sampai 5 hari baru ke Makassar. Jadi saya sampai sekarang tetap berjuang karena saya sudah tahu ketika saya dapat mobil mewah saya bukan lagi semakin nyaman tapi semakin kerja keras, nggak tahu kenapa ya. Saya merasakan kayak ini Tiansi kayak mantap banget lah. Saya merasakan seperti itu. Saya semakin kerja keras di Tiansi. Nah, Bapak Ibu, saya akan perlihatkan video. Ini video di sini di saat saya dapat mobil mewah dan nama saya dipanggil. Dan ketika nama saya dipanggil, tahu tidak? Semua penolakan grup saya yang hancur, yang pernah meninggalkan saya, semua teringat di kepala saya. Sekejap. Dan saya berpikir, di sisi lain saya berpikir, kalau saya tidak dapat mobil, apa yang terjadi? Gimana dengan grup saya? Gimana dengan grup saya yang berjuang? Mungkin dia akan lebih sulit lagi mendapatkan kalau tidak mendapatkan visi dari saya. Saya berpikir seperti itu. Saya berpikir grup saya, bagaimana caranya saya membawa grup saya ketika saya tidak dapat mobil. Makanya saya harus dapat mobil. Kalau saya tidak dapat, apa yang grup saya, bagaimana ke depannya? Gimana caranya dia bisa dapat visi kalau saya tidak memutuskan untuk bekerja lebih keras? Akhirnya, ini saya dapat mobil mewah. Yang terakhir, yang terakhir, saya tahu ini juga terakhir, terus kalau ini di sini Bapak Ibu, saya belum puas sebelum nama saya dipanggil, belum puas. Saya nangis karena saya pernah nangis ketika berjuang di Tiansi. Jadi ini air mata kebahagiaan. Anda tidak akan pernah merasakan manisnya sebuah sukses ketika Anda tidak pernah merasakan pahitnya sebuah proses, Bapak Ibu. Semua grup saya nangis karena grup saya tahu perjuangan saya. Ini grup saya waktu itu masih bintang 5 semua loh. Sekarang sudah bintang 7 semua gitu. Ketika grup saya hancur, dia masih bintang 5. Dan kami bertahan. Pertemuan dengan jumlah 20 orang. Saya pelukan sama Pak Luis waktu itu. Pak Luis itu tidak kenal saya sebelumnya. Tapi saya membuktikan diri, berprestasi. Akhirnya dikenal gitu. Bahkan saya kadang tidak nyangka kenapa nama saya dipanggil yang terakhir. Makanya saya berpikir kayaknya bukan saya dia yang terakhir, kayaknya bukan saya. Bayangkan seandainya nama Anda dipanggil satu persatu. Artinya Bapak Ibu, Tiansi ini bukan jalan menuju kaya, tapi di jalan menuju sukses. Artinya sukses itu maknanya besar. Bukan cuma uang, tapi begitu banyak kita bisa dapatkan penghargaan. Ketika kita bisa sukses bersama orang lain, kita bisa bantu orang lain yang dulunya susah, sekarang bisa sama-sama berhasil. Yang dulunya kita hanya nongkrong di depan rumah, sekarang bisa nongkrong di luar negeri. Itu namanya sukses, Bapak Ibu. Ini mobil dari orang tua, ini mobil beli sendiri. Ya, saya ngomong sama orang tua, Bu, saya mau cuci mobil. Ibu marah-marah. Di mana dapat uang? Pokoknya saya ada uang dari bonus Tiansi. Oke, Bapak Ibu, Anda yang jalankan Tiansi, nikmati aja prosesnya. Karena ya, kita ingin merubah hidup lebih baik. Kita bukan mau main-main di bisnis Tiansi, tapi kita ingin merubah hidup dari keadaan yang minus jadi keadaan yang plus, jadi keadaan yang biasa menjadi keadaan yang luar biasa, menjadi keadaan yang miskin menjadi keadaan yang kaya. Kita ingin merubah hidup loh. Orang luar sana saja bukan untuk merubah hidup, untuk bertahan hidup saja perlu kerja keras. Apalagi kita di Tiansi. Ini bukan bertahan hidup loh. Kita ingin hidup berkualitas. Kalau ada tantangan, itu sudah sewajarnya. Karena kita bukan bertahan, tapi kita hidup berkualitas. Dan ketika grup saya bangun bisnis Tiansi mati-matian. Saya jalankan serius. Walaupun upline saya begitu banyak yang meninggalkan saya. Downline saya ada begitu meninggalkan saya. Ada upline saya namanya Ibu Lili ya, yang pemilik stokis. Hanya dia yang sering memberikan motivasi kepada saya. Cuma saya tidak bisa menggantungkan pada beliau. Karena saya menyadari bahwa ini bisnis saya sendiri. Dan beliau juga sudah berumur ya. Jadi saya tidak mungkin dong mau merepotkan beliau. Jadi saya jalan sendiri. Saya bangun bisnis ini, saya kembangkan bisnis ini. Orang tua dulu menghina saya. Dia bilang apa? Kamu dari mana saja? Kenapa sering pulang malam? Saya dipukul wajah saya. Sampai saya nangis. Dan ketika itu saya lemparkan
Saya lemparkan buku tabungan. Dan waktu itu bonus saya bintang 7 16 juta. Dan di situ orang tua saya merasa terharu. Saya di rumah itu jarang ngomong, Bapak Ibu. Saya orangnya pendiam di rumah. Sama keluarga orang tua itu jarang. Tapi dalam hati kecil saya kepingin bahagiakan dia. Apalagi ibu saya, Bapak Ibu. Ibu saya ingat sekali waktu SMA, saya pernah berbicara kotor sama ibu saya. Saya ngomong sesuatu yang tidak pantas. Bahasa kotor. Saya ngomong. Dan ketika itu bapak saya nelpon, kenapa kau ngomong seperti itu sama ibu kamu? Ibu kamu nangis loh gara-gara ngomong seperti itu. Bayangnya. Mungkin dulu saya nakal, tapi di hati saya yang paling dalam saya kepingin bagian orang tua saya. Saya kepingin juga berkembang. Cuma saya mungkin belum dapatkan momen yang tepat. Belum dapatkan momen yang tepat. Belum dapatkan apa yang saya lakukan. Maka dari itu ketika saya temukan bisnis Tianxi, sejak itu saya mengambil komitmen inilah jalan saya. Tidak ada yang saya lakukan, Bapak Ibu. Saya ikut di lingkungannya, komunitasnya. Ini yang saya suka. Luar biasa. Saya jalankan bisnis Tianxi. Kita bisa lihat ini di foto. Saya di sini. Cuma ini yang bertahan, Bapak Ibu. Selebihnya sudah tidak ada. Sekarang ini sudah bintang 8. Dulu waktu saya pertama kali ajak dia jalankan tes, saya memaksa dia. Saya bahkan bilang, kalau kamu tidak datang, pokoknya besok terjadi sesuatu sama kamu. Saya waktu itu seniornya ya. Akhirnya dia datang. Dia terpaksa join, tapi sekarang terpaksa bintang 8, Bapak Ibu. Ini OP kita buat grand OP sendiri ya. Sampai 1000 orang. Artinya kita bisa bantu orang lain. Tapi jangan takut sama tantangan. Jangan takut sama proses di depan. Jangan takut, Bapak Ibu. Karena itu pasti akan terjadi. Dan tugas kita itu hanya membuktikan bahwa siapa Anda sebenarnya. Dulu di Makassar saya tidak dianggap, Bapak Ibu. Begitu banyak orang peringkatnya lebih tinggi. Tapi sekarang, Bapak Ibu, ketika terbesar di Makassar, dan saya impian saya itu menjadi, kalau bisa lebih dari itu. Ini pertemuan, Bapak Ibu. Pernah sebanyak ini. Saya pernah juga 20 orang. 20 orang saja. Saya semangat, motivasi, apa. Kadang juga saya kadang ragu. Apakah saya bisa berhasil? Nah, ini foto keluarga saya. Istri saya melahirkan anak. Yang kedua ya, perempuan. Saya di keluarga saya itu betul-betul happy. Saya, istri saya happy. Kita sering ketawa. Saya sama anak saya itu kayak adik kakak. Saya sama istri kayak adik kakak. Saya ketemu, pokoknya happy lah. Anak saya itu pintar sekali. Pernah saya ajak ke pertemuan Vision Seminar. Dia menangis juga lihat orang dream sharing. Sudah itu saya ajak ke pertemuan saya. Dia ngomong, "Papi tadi kasih masuk dah fotonya salsa namanya. Kasih masuk dah fotonya salsa. Kasih masuk di layar. Terus papi ada ngomong, bilang itu anaknya. Oh, tidak, papi tidak ngomong. Kenapa papi tidak ngomong? Oh, untuk apa? Ya supaya temannya papi tahu. Karena dia sering ikut Vision Seminar. Dan ini istri saya betul-betul ketika dari pacaran loh. Bukan ketika saya berhasil. Dari pacaran sudah menemani. Tangan ketika kita waktu itu ya, uang masih kurang kadang-kadang ya. Kadang laptop digadekan, laptopnya digadekan. Tidak ada uang bensin gitu. Handphone gitu. Ada kayak gitu. Dia menemani dari dulu. Pas jalankan Tianxi seperti itu juga. Kita ke daerah kadang sama-sama, sama grup rame-rame. Jadi kita tidur dalam, semua orang itu, tidur situ satu gabung semua gitu. Jadi maka dari itu saya harus bagiakan juga istri saya. Gitu. Karena istri saya sama memberikan kepercayaan kepada saya. Beliau memberikan kepercayaan bahwa saya ini siap mendampingi kamu. Walaupun suka dan duka. Dan pernah ada kejadian, Bapak Ibu. Waktu itu anak pertama saya. Ini umurnya 4 tahun. Sekarang ya 4 tahun. Waktu ngidam anak pertama saya. Istri saya mau makan nasi goreng. Tapi kita lagi tidak punya uang. Ngidam anak pertama. Istriku mau makan nasi goreng. Saya bilang apa? Tidak usah makan nasi goreng. Kita tidak ada uang ini dulu. Bayangkan Bapak Ibu. Dan itu kejadiannya. Ketika ngidam Bapak Ibu. Itu masalahnya. Dan sejak itu saya berpikir saya harus berjuang. Semua tantangan saya harus lewati. Saya harus sukses Bapak Ibu. Saya sampai detik ini keluar pagi Bapak Ibu. Jam 9 sudah start sampai jam 1 malam. Sampai detik ini. Saya lakukan sampai detik ini. Karena saya tidak ingin itu terjadi lagi kepada anak saya. Sakit Bapak Ibu rasanya ketika tidak punya uang. Sakit Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu hari ini Anda punya impian yang begitu banyak. Anda kepingin mungkin berikan yang terbaik buat keluarga Anda. Anda kepingin berikan yang terbaik buat orang tua Anda. Anda kepingin naikkan haji ibu Anda. Anda kepingin naikkan haji bapak Anda. Dan mungkin ini salah satu jalan yang bisa kita tempuh. Kenapa tidak Anda berjuang lebih keras Bapak Ibu? Kenapa tidak Anda bekerja lebih keras? Karena semua akan indah pada waktunya.
Ayo Bapak Ibu, apa yang menjadi impian Anda? Perjuangkan habis-habisan. Tugas Anda adalah menikmati prosesnya. Karena tantangan pasti ada Bapak Ibu. Tantangan selalu ada. Dan setiap kali datang dengan sendirinya. Nah tugas Anda adalah hanya menikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Nikmati ketika Anda jatuh, nikmati. Ketika Anda menangis, nikmati air mata itu Bapak Ibu. Karena apa? Di depan adalah warna yang berbeda. Di depan ada kehidupan yang menanti kita yang lebih indah daripada hari ini. Saya tahu Bapak Ibu itu sakit Bapak Ibu. Saya tahu itu sakit. Bahkan saya merasakannya berkali-kali Bapak Ibu. Saya jatuh, saya bangkit lagi. Belum saya hancur, saya bangun lagi. Belum saya hilang, saya cari lagi. Karena saya tahu Bapak Ibu, sukses sekali itu hanya kebetulan. Sukses kedua kali itu hanya keberuntungan. Sukses ketiga kali itu baru kemampuan. Dan tugas Anda adalah tunjukkan kemampuan Anda kepada dunia. Tunjukkan bahwa Anda layak untuk berhasil Bapak Ibu. Tunjukkan. Sakit memang, tapi rasa sakit itu hanya sementara. Tapi nikmatnya sukses itu yang selamanya. Selamat sore.